Orang yang beriman itu orang yang percaya dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara percayalah dan percaya, berharap, bergantung sungguh-sungguh kepada Allah. Tandanya hanya dua: setia berdoa dan setia beribadah. Katakan amin. Kalau ada orang berkata dia beriman, dia gak setia beribadah, dia gak setia berdoa, itu gak betul. Maliaki 3:18 berkata akan ada perbedaan orang-orang yang beribadah, artinya orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang tidak beribadah. Bapak Ibu, pastikan keluargamu, saudaramu, anak-anakmu setia beribadah. Orang yang punya iman, kata Roma 10:11, di akhir zaman sesulit apapun tidak akan dipermalukan. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah
Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka kitab kita dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18 ditambah pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2 sama-sama 2 ya. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu sama-sama. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Sama-sama. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
ayat 10. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor nag sama-sama. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh sama-sama. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya sama-sama. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang luar biasa pasal 13, pasal 14, saya mendorong kita baca mulai pasal 12 sampai pasal 20 kitab Wahyu ini, karena ini satu kesatuan yang luar biasa. Firman Tuhan yang hidup ini Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk memberi kita nasihat-nasihat bagaimana hidup di akhir zaman. Katakan amin. Amin. Hari ini firman Tuhan kita beri tema 7 nasihat hidup di akhir zaman. 7 nasihat firman Tuhan di kitab Wahyu untuk kita bisa hidup di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, masa-masa yang berat. Saudara, kitab Wahyu menjelaskan
begini. Yang pertama, di akhir zaman akan terjadi mujizat yang luar biasa. Di akhir zaman, gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan akan mengalami mujizat yang hebat. Di akhir zaman akan banyak orang yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan, dan di akhir zaman kuasa mujizat Tuhan akan bekerja dengan hebat. Katakan amin, saudara. Yang kedua, di akhir zaman kata kita itu serem, sadis, horor. Contoh kita lihat pasal 13 ayat 10 tadi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, harus dibunuh dengan pedang. Dan saudara, ada masa penyiksaan yang luar biasa. Ada pikul salib. Di bagian dari pasal 13, ada orang tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, tidak boleh kemana-mana. Di akhir zaman sadis, seru. Kisah yang kita baca tadi, ada patung bisa bicara. Sampai sekarang belum ada patung bisa bicara. Ada binatang yang luka bisa sembuh mendadak. Ada binatang kepala 7, tanduknya 10. Dan sangat sadis. Saudara, ini bukan hayalan. Ini firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di akhir zaman itu sadis, baca lawan, seru, horor, apalagi saudara, mengerikan, menakutkan, menyeramkan. Karena itu saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan memberi beberapa nasihat. Karena Tuhan mau kita harus menang. Katakan amin. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Katakan sama-sama, saya harus menang. Katakan gitu. Ada aniaya, ada kesukaran, ada kelaparan, ada pengkhianatan, ada kesulitan, ada tantangan, ada proses. Yesus katakan, kita harus menang. Itulah takdir kita. Mari kita lihat sebentar Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa anak domba? Dengar firman Tuhan. Kalau Yesus saja dilawan, siapa saya, siapa saudara? Betul? Kita punya iman, Alkitab katakan kita bisa usir setan. Kita bisa kalahkan semua. Tapi dengar, sekalipun kita punya kuasa, kita pasti akan dilawan oleh iblis. Jangankan saya dan saudara, jangankan keluargamu yang satu hari mungkin baca kitab 10 pasal, berdoa puasa seminggu sekali, Yesus sang putra pajak pun dilawan oleh dia. Amin saudara. Yesus pun diganggu oleh dia. Tetapi puji Tuhan, Alkitab mencatat anak domba itu menang. Jadi jangan bilang gini, aku kan udah melayani, udah sungguh-sungguh Tuhan, tapi kenapa dapat pencobaan? Ya pasti, itu pasti. Yang ngerti bilang amin. Amin. Yuk kita baca sekali lagi yang 14 semua. 2. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Katanya, tetapi mereka
yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, yang ketiga apa? Mereka yang setia. Sekarang bagaimana supaya kita menang? Bapak cepat-cepat ya. Di kitab Wahyu ini paling nggak ada 7 nasihat supaya kita menang. Di tengah-tengah kita kerja cari nafkah, di tengah-tengah kita yang anak gadis sambil cari pacar untuk teman hidup, di tengah-tengah kita membiayai anak, di tengah-tengah zaman yang sangat luar biasa, ada aniaya, ada hinaan, ada caci maki, ada tekanan, ada macam-macam saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus menang. Katakan amin. Dan untuk menang ada 7 nasihat Tuhan. Yang pertama, nasihat pertama supaya kita menang, kita harus kuat di dalam iman. Mari kita buka Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Kalimat ini maksud saya sama-sama. Yang penting di sini ialah ada 2. Satu ketabahan dan apa? Kedua iman. Yang pertama kita harus punya iman. Bisa bilang amin saudara. Dengar baik, kita nggak ada orang sempurna, nggak ada orang kuat. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Bisa bilang amin. Sekalipun kita udah mati-matian mau setia 2 pagi, kadang-kadang dalam sebulan ada absen juga. Betul atau betul? Sekalipun kita udah tekad mau baca kitab 3 pasal, ada juga bolong-bolongnya. Sekalipun kita udah berjuang sungguh-sungguh mau berdoa, ada juga ngantuknya. Betul atau betul? Nggak ada yang sempurna. Karena Tuhan tahu kita nggak sempurna. Tuhan mau satu, kita harus kuat di dalam iman. Amen. Bisa bilang amin. Apa cirinya orang yang kuat beriman? Yang pertama artinya saudara, orang yang beriman itu orang yang percaya dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara percayalah dan percaya berharap bergantung sungguh-sungguh kepada Allah. Tandanya hanya 2, setia berdoa dan setia beribadah. Katakan amin. Kalau ada orang berkata dia beriman, dia gak setia beribadah, dia gak setia berdoa, itu gak betul. Maliaki 3:18 berkata akan ada perbedaan orang-orang yang beribadah, artinya orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang tidak beribadah. Bapak Ibu pastikan keluargamu, saudaramu, anak-anakmu setia beribadah. Orang yang punya iman, kata Roma 10 ayat 11, di akhir zaman sesulit apapun tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Yang kedua, orang beriman cirinya adalah ia selalu menomorsatukan Tuhan. Kita cari uang, kerja, cari harta bagus, amin, cari popularitas bagus. Tetapi orang yang beriman, Alkitab katakan, dia dimanapun, kapanpun selalu menomorsatukan Tuhan. Betul, kita perlu uang banyak, kita perlu rumah baru, kita punya harus semua ada. Tapi dengan baik, dimanapun, kerja apapun kita, nomor satukan Tuhan. Katakan amin. Saudara, Matius 6 ayat 31 berkata, janganlah kamu khawatir di akhir zaman nanti, apa yang hendak kamu makan, katanya. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai di tengah-tengah masa sukar yang luar biasa. Ayat 32 berkata, semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi ayat 33 Yesus dengan tegas mengatakan, tetapi Allah lului hamu maco haracong di batang dong hati dorangna. Katakan amin. Bumi, kata firman Tuhan, sekalipun ada antikris, tak tahu nama akau denihan, semua kami tambahkan. Jadi yang pertama, kita harus punya iman yang kuat. Bisa bilang amin. Yang kedua,
nasihat Tuhan adalah ayat 13 ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan. Tabah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keberanian untuk setia. Amin, saudara. Kesungguh-sungguhan. Aku heran melihat tabah itu ada kata berani. Saudara yang dikasih, kita setia. Apapun terjadi, kita doa tamat kuliah dapat kerja bagus, kursinya basah karena tiap hari siram air. Amin, saudara. Tetapi apapun itu dibutuhkan ketabahan ilmu Tuhan. Setia. Kadang kita belum makan, kita setia. Butuh tabah. Orang-orang yang tabah, orang-orang yang setia pasti berbeda. Amin, saudara. Kalian diancam, dijelekkan, saudara. Kata kita yang penting di situ adalah setia. Kita tabah. Katakan amin. Biar pikul salib, biar gak keren, biar kuno, kita harus setia. Katakan amin. Yang ketiga, nasihat ketiga, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah apa? Akhir zaman perlu apa? Hikmah. Ada iman dan ada apa? Hikmah. Harus berhikmah. Jangan beriman polos tapi bodoh. Amin. Polos berhikmah. Katakan amin. Seperti Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 ayat 7 sampai habis. Sekali waktu Salomo menghadapi kesulitan, dan di akhir zaman akan banyak kasus seperti ini. Katanya ada 2 perempuan Sunda, perempuan pelacur. Zaman dulu mungkin memang keren. Selain gelap, nggak ada obat kami. Amin. 2 perempuan Sunda kos 1 kamar berdua, hamil 2, betul. Itu misalnya amin ya. Perempuan Sunda yang pertama melahirkan anak, lahir. 3 hari kemudian perempuan Sunda yang satu pun melahirkan anak. Perempuan Sunda yang satu, sebutlah yang si A, tidurnya lasa. Ibu-ibu tidur jangan lasa. Anak-anak gadis kalau mau kawin belajar tidur di satu papa. Jangan jatuh. Bisa bilang belajar latih tidur satu papa. Kalau jatuh latih sampai bisa. Ya, kenapa? Alkitab bilang ibu Sunda ini lasa. Bayinya di situ. Tanpa sadar ditimpanya sendiri. Udah ditimpa itu nggak tahu dia bayinya mati. Akhirnya mah ada ibu tidur rasa, ketendangnya bayi jatuh. Banyak bayi-bayi jatuh dari tempat tidur, benjol-benjol keluar, cuma nggak mati. Karena mama-mamanya lah. Tapi sini nggak ada, sini semua kayak bisa kan? Jadi perempuan Sunda usia mati. Waktu itu memang zaman dulu gelapnya luar biasa. Ingat kisahnya si Yakub mau ngambil Rahel, betul atau betul? Tahu kisahnya Yakub ngambil Rahel dikasih si Lea? Masa nggak tahu dia itu kalau nggak Rahel? Kan dulu nggak ada istri, mungkin nomor pun belum ada, nggak tahu lah kita. Amin ya. Jadi melahirkanlah juga perempuan Sunda tidur jaga anaknya. Tengah malam perempuan Sunda terbang, anaknya udah dingin. Udah mati ditimpa, dia mungkin kakeknya yang nimpa, apanya mati. Diam-diam di bawahnya bayinya ini ditaruh ke perempuan Sunda B. Dia ambil yang hidup ini di bawahnya. Ibu-ibu kalau tidur jangan kelewatan. Sampai mati pun dia tak tahu. Dia ambil anaknya pun tak tahu. Tak tahu. Akhirnya dijaga nih. Pagi-pagi dua-dua bangun. Ini perempuan Sunda si B takjub, anaknya mati.
waktunya. Enggak ada waktunya. Wah, ini enggak anakku, ini anakku katanya gitu. Enggak, ini anakku bermarbadai. Di akhir zaman nanti orang banyak marbadai. Cuma gara-gara jual bensin marbadai. Aku udah jual bensin, kau jual lagi katanya. Aku udah jual minyak, kau jual lagi. Perluhi. Akhirnya ributlah mereka, dilaporlah ke polisi, sampailah ke Raja Salok. Ngadapi ibu-ibu berkelahi paling susah mendampinginya. Anakku. Kau yang mati, kau yang bikin mati. Biasa akhir zaman dengar baik, banyak marbadai. Tapi di Bethlehem ada. Amin. Haleluya. Akhirnya Salomo pun pening. Dia ditanya nasihatnya pun pening. Dia bilang, ambil pedang. Baik bagi dah. Ulu badan. Ya raja. Yang hidup potong dua. Terserah kau perutnya atau kau belah dua. Sebelah kasih pada ibu yang si A, satu kasih sama si B. Perempuan sudah siap dan ini cocok, potong saja katanya itu. Si B awalnya dia ngomong potong, itu anakku katanya. Jangan, dia bilang ampun raja dan ampun, janganlah dipotong. Kalau yang mati ini kan nggak bisa hidup lagi. Masa yang hidup tinggal satu harus dipotong? Udahlah, kasihkanlah sama dia itu. Dia berno boy do berno kubi mau si kau mana ber terima apa terserah itu apa pasrah. Setelah itu Salomo berkata, kenapa main raja? Ini anaknya si B kasih sama tidak. Ini penjara kan, ini perdagangan. Saudara, akhir zaman perlu hikmah. Selain kita berdoa, perlu juga berhikmah. Bisa bilang amin saudara? Perlu timbang bagus, dengar dengan baik. Biarpun dibilang kalau kau cinta sama abang, banyak warisan nanti. Ada pasar, ada toko di jalan rela itu banyak, itu punya orang. Ini semuanya. Jangan ada takut. Timbang dengan bagus. Bisa bilang amin? Ada hikmah. Kita keluarga begitu, yo bayo, beli ini, ada untungnya. Sering kali kita ketipu. Akhirnya udah ketipu nangis mau dikejar kemana. Akhir zaman selain punya iman harus punya hikmah. Kita beri tepuk tangan pada Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina. Kalimat ini, tetapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur. Bisa bilang amin? Akhir zaman semua akan mahal. Tetapi ada satu nasihat. Kata kita yang keempat, kita harus punya minyak. Dari mana kita dapat minyak? Secara rohani minyak itu artinya urapan. Kita harus punya urapan. Dari mana kita dapat urapan? Kita dapat dari doa. Kita dapat dari puasa. Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa. Biar semua kita tiap hari berdoa. Hari Minggu ambil puasa. Saya beri hormat. Tuhanlah memberkati pelayan-pelayan yang sudah beberapa minggu setia berpuasa hari Minggu ketika melayani. Coba kita lihat Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu apa katanya? Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ambil, ibu-ibu datanglah doa. Bapak-bapak kita doa sama hari Jumat, tapi ambillah kepemimpinan. Biarlah kita punya minyak. Capek ya. Susah iya. Tapi kita harus punya minyak. Maukah keluargamu, bisnismu,
Itu sebabnya kadang-kadang Bapak marah, Bapak merepet, kadang-kadang Bapak WA. Dimanapun kalian, usahakan beri waktu 2 jam. Tujuannya cuma satu, kita punya minyak. Gadis yang bodoh itu punya pelayanan, tapi tidak punya minyak. Ketika mempelai itu datang, dia tidak selamat, saudara. Akhirnya dia masuk zaman pengadilan antikris. Kita berharap semua bapak-bapak Betlehem, ibu-ibu Betlehem, anak-anak gadis Betlehem, semuanya kita punya minyak. Katakan amin, saudara. Yang kedua, kita punya, yang kelima, punya anggur. Anggur itu artinya perjamuanku kudus. Mungkin kita berhenti di sini nanti. Saudara, punyalah anggur. Saya dorong dengan kasih Bapak Ibu. Kalau nggak bisa beli anggur perjamuan kudus, pakai teh, pakai roti, perjamuan kudus lah. Karena itu simbol. Saudara, apa arti perjamuan kudus? Artinya kita mengingat kematian Yesus. Mari kita lihat beberapa ayat perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, inilah perjamuan kudus, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah arti anggur itu, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Katanya apa? Perbuatlah ini untuk mengingat Tuhan. Bisa bilang amin? Siapa mau ingat Tuhan? Mengingat Tuhan caranya baca Alkitab, berdoa, beribadah. Salah satunya perjamuan kudus. Mau selalu ingat Tuhan? Ayo perjamuan kudus. Kita lihat ayat 25-26. Ayat 25 sama-sama 2-3 ayat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, itulah anggur. Perbuatlah ini, jelas katanya, setiap kali kamu meminumnya, menjadi apa? Peringatan akan aku. Mau ingat Tuhan? Ayat 26. Ayat 26 ini keren, kita baca ayat 26. Semua dua, iya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, perjamuan kudus, tiap kali, tiap hari, terus katanya apa? Kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai kapan? Sampai Dia datang. Kita sedang menceritakan tentang kematian Tuhan. Mungkin mulut kita tidak pandai menceritakan kehebatan kematian Tuhan, tapi dengan perjamuan kudus kita sedang mendeklarasikannya. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? 2 Korintus pasal 4. Mari kita baca ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dengar baik, Tuhan janjikan kita hidup berkelimpahan, tapi ada penindasan. Bisa bilang amin? Pak, Bu, di kantormu ada penindasan. Jualan. Ayat 9 kita baca sama 2. Iya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami diempas, namun tidak apa? Binasa. Ayat 10, ayat kunci kita 2. Ya, kami senantiasa apa katanya? Siapa mau menang? Kuncinya kata Paulus, bawalah kematian Yesus. Bisa bilang amin? Kemana-mana Paulus bawa kematian Yesus. Bagaimana caranya? Perjamuan kudus. Bangun pagi Paulus perjamuan kudus. Paulus bilang, aku dipasang, aku diinjak, aku dicampakkan. Tapi Paulus nggak apa-apa. Kenapa? Karena di tubuh tiap hari aku bawa kematian
Yesus. Bawalah kematian Yesus. Ayolah perjamuan kudus. Jangan kau berhenti perjamuan kudus. Jangan bilang 2 bulan saja. Enggak, dengar baik. Bapak-bapak rohani kita hari-hari ini, semuanya tiap hari perjamuan kudus. Hari ini kita belajar, coba kita ulang saudara. Nasihat pertama, kita harus punya apa? Iman kita harus mantap. Yang kedua harus ada tabah. Yang ketiga punya akal budi. Yang keempat minyak. Berdoa, puasa. Minyak itu saudara bukan produk langsung. Itu produk hasil dari sebuah produk. Bisa bilang amin saudara? Minyak ada minyak kelapa. Nggak bisa kelapa langsung jadi minyak. Nggak bisa sawit langsung jadi minyak. Itu sebuah produk. Karena itu hasil dari doa, hasil dari puasa, hasil dari penyembahan, hasil dari melayani. Kalau kita tidak mau berdoa, kau tidak punya minyak. Sekali kelak kau akan menyesal. Karena kau tidak punya minyak. Engkau hanya punya pelita. Saudara, ambil puasa, ambil betul-betul waktu kepada Tuhan. Yang kelima kita belajar hari ini ada perjamuan kudus. Bisa mengatakan amin. Yang sudah lama gak perjamuan kudus lagi tiap pagi, ayo besok pagi, hari ini sebelum tidur, kau perjamuan kudus. Anak kos bikin perjamuan kudus sendiri. Datang pada Tuhan. Mungkin kau ditertawai orang, dia patang so bilang kok patang so kudus-kudus so dengar baik. Tuhan sewaktu-waktu bisa datang. Haroroni Tuhani Nina nata surati hirapanako di tongamborni dan tabotom japi. Amin. Tapi kita selalu siap-siap di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman, buat kebenaran. Biar Tuhan menolong kami, memberkati kami, menjamah kami dengan sangat luar biasa. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai kami yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, buat kebenaran-Mu. Engkau ingatkan kami untuk tekun berdoa, tekun berpuasa. Tuhan, jamah kami, tekun perjamuan kudus. Biar Tuhan menolong kami. Terima kasih. Kuatkan semua yang